Kenapa ya ikan laut begitu istimewa di piring kita, tapi tingkat konsumsinya belum maksimal? Pero eso lo estás haciendo porque ese es filete. Porque al Halo sobat, bahas apa lagi? Pernahkah kalian berpikir, dari semua makanan lezat di dunia, kenapa ikan laut selalu punya tempat istimewa di meja makan kita? Tapi tingkat konsumsinya belum maksimal dibandingkan dengan potensi laut Indonesia. Untuk hari ini, kita nggak akan bahas ekosistem rumit di laut. Tapi kita akan bahas topik menarik, yaitu kenikmatan, gizi, dan cerita di balik setiap potongan ikan yang kita santap. Coba deh bayangkan, ikan yang baru ditangkap, segar, dengan aroma air laut yang masih tercium, teksturnya yang lembut, rasanya yang gurih alami, bahkan tidak perlu bumbu macam-macam. Ikan sudah lezat dengan sendirinya. Mau dimasak apapun, ikan selalu juara. Mau dibakar ala jimbaran yang pedas, digoreng garing, atau dijadikan sup kepala ikan yang hangat. Ikan laut menawarkan kenikmatan rasa yang otentik dan berbeda. Tapi ikan bukan cuma soal rasa. Ikan adalah pahlawan gizi sejati. Mereka penuh dengan protein berkualitas tinggi yang mudah dicerna. Dan ini yang paling penting, yaitu omega 3. Lemak baik yang super nendang buat otak, jantung, dan kesehatan kita secara keseluruhan. Jadi, makan ikan itu bukan cuma enak, tapi juga investasi terbaik untuk tubuh. Di Indonesia, ikan laut itu simbol keragaman. Dari ikan tuna yang harganya mahal di Jepang, sampai ikan kembung yang jadi lauk andalan kita sehari-hari. Setiap jenis ikan punya cerita, cara masak, dan tempatnya sendiri di kuliner Nusantara. Ini baru permulaan, masih banyak pertanyaan besar. Yaitu, seberapa besar potensi laut kita yang belum tergarap? Mengapa selera Indonesia masih lebih condong ke daging dan ayam? Dan yang paling penting adalah bagaimana ancaman illegal fishing mempengaruhi potensi masa depan protein laut kita. Kita akan bahas datanya. Indonesia, 2/3 wilayah kita adalah lautan. Lautan ini bukan sekadar perairan, melainkan lumbung pangan terbesar dengan potensi ekonomi yang tak terbatas. Kita memiliki 11 wilayah pengelolaan perikanan atau disingkat WPP, yang membentang dari Sabang hingga Merauke. Seberapa besar potensi ini? Data resmi menunjukkan potensi sumber daya ikan lestari atau Maximum Sustainable Yield Indonesia mencapai sekitar 12,5 juta ton per tahun. Ini adalah angka maksimal yang boleh ditangkap tanpa merusak ekosistem. Jenis primadona kita, seperti tuna, cakalang, dan tongko, tersebar luas di seluruh WPP. Namun, mari kita lihat data tangkapan aktual. Hasil tangkapan laut kita saat ini berada di kisaran 6 hingga 7 juta ton per tahun. Angka ini memang terlihat besar, menjamin ketahanan pangan domestik. Tetapi, jika dibandingkan dengan potensi lestari, 12,5 juta ton, masih ada selisih yang sangat signifikan. Lantas, apakah semua perairan sudah dimaksimalkan? Jawabannya, belum merata. Perairan di Indonesia bagian barat, seperti Selat Malaka dan Laut Jawa, sudah mengalami penangkapan yang cukup tinggi. Bahkan ada yang terindikasi overfishing. Sebaliknya, Indonesia bagian timur, terutama di sekitar Laut Arafura, dan perairan Maluku memiliki potensi yang masih sangat besar dan belum dimanfaatkan secara optimal. Tantangannya adalah infrastruktur dan logistik untuk membawa hasil tangkapan segar dari wilayah timur ke pusat konsumsi dan ekspor. Maksimalisasi potensi ini harus dilakukan secara bijak dan berkelanjutan. Inilah kunci untuk mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia. Kemudian, Indonesia adalah negara maritim terbesar. Namun, mengapa pasokan ayam dan daging justru lebih mendominasi pasar kita dibandingkan potensi besar ikan laut? Mari kita lihat fakta lapangannya. Jika di kota yang jauh dari lokasi pantai, daging ayam dan daging sapi hampir selalu tersedia di semua lokasi penjualan, semua pasar, supermarket, minimarket, bahkan hingga warung kecil, dan ketersediaannya di sepanjang hari. Sedangkan ikan laut hanya tersedia di supermarket dan pasar ikan, dan ketersediaannya seringkali bergantung pada waktu dan lokasi. Meskipun angka produksi ikan laut tinggi, ayam dan daging unggul dalam kontinuitas dan aksesibilitas pasar. Produksi ternak darat memiliki rantai pasok yang pendek dan efisien, sehingga pasokan stabil dan harga lebih terjamin di seluruh wilayah. Sebaliknya, ikan laut kalah dalam logistik.
Hasil tangkapan laut harus melalui proses pendinginan dan transportasi yang mahal dari pantai. Akibatnya, pasokan ikan laut sering terhambat oleh cuaca dan biaya, membuat produk ternak darat dinilai lebih andal di pasar. Dominasi ini adalah cerminan dari efisiensi distribusi produk ternak darat yang superior. Ini tantangan besar sektor perikanan untuk menstabilkan pasokan dan harga, agar ikan laut bisa menjadi pilihan protein harian yang mudah diakses secara merata. Yang terakhir, potensi laut ini mewajibkan peran aktif dari masyarakat. Dengan adanya fasilitas dan dukungan pemerintah, masyarakat diharapkan memiliki kesadaran untuk memilih produk ikan laut Indonesia sebagai prioritas utama. Laut adalah sumber protein terbaik dan fondasi ekonomi. Indonesia kuat melalui sektor kelautan yang stabil. Lautan Indonesia adalah aset vital, namun terus-menerus terancam oleh kejahatan transnasional berupa pencurian ikan, atau illegal, unreported, and unregulated fishing. Dampak kerugiannya bagi negara sangat masif. Fakta menunjukkan bahwa praktik ilegal ini menelan kerugian ekonomi hingga puluhan triliun rupiah setiap tahun. Sebuah angka yang seharusnya bisa menyejahterakan rakyat. Korban utamanya adalah nelayan lokal. Kapal-kapal asing yang beroperasi secara ilegal mencuri hasil tangkapan dalam jumlah yang luar biasa. Sehingga stok ikan yang biasanya melimpah di wilayah penangkapan tradisional berkurang drastis. Akibatnya, pendapatan rata-rata nelayan bisa menurun hingga 30% atau lebih. Ini adalah masalah keadilan ekonomi. Pemerintah merespons dengan langkah yang tidak main-main. Selain kebijakan penenggelaman kapal sebagai efek jera yang kuat, fokus utama kini adalah pada pengawasan maritim terpadu. Teknologi canggih seperti sistem pemantauan kapal melalui satelit dan patroli perikanan dioptimalkan untuk mengunci setiap pergerakan mencurigakan. Tindakan keras ini bukan hanya soal kedaulatan, tetapi demi melindungi hak ekonomi nelayan dan memastikan keberlanjutan sumber daya laut kita untuk generasi mendatang. Masa depan Laut Nusantara dipertaruhkan dalam perang melawan pencurian ini. Sekian dulu pembahasan kali ini. Terima kasih teman-teman sudah menonton. Semoga dengan pembahasan ini, kita menjadi lebih sadar akan kekayaan laut yang dimiliki oleh negara kita, dan selalu memberikan dukungan kepada para nelayan lokal dengan mengkonsumsi hasil tangkapan laut mereka.